Ya, direct Fourier sinus yang memiliki definisi yaitu sebuah fungsi fx adalah ganjil jika berlaku f negatif x sama dengan negatif fx, di mana fx dikatakan teruraikan dalam direct Fourier sinus jika fx ganjilnya itu memenuhi 3 syarat, yaitu a0 sama dengan 0, an sama dengan 0, dan bn sama dengan 2 per L fx sin n vx per L dx. Sehingga kita tadi punya an sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan an sama dengan 0 yaitu dengan rumus an sama dengan 1 per L integral dari negatif L sampai L fx cosinus n vx per L dx. Nah, untuk fx ganjil yang tadi f negatif x sama dengan negatif fx. Nah, misalkan kita punya fx-nya itu x pangkat 3, di mana kurvanya akan seperti ini, yang dibatasi oleh negatif L sampai L, dan jarak di mana jarak negatif L sampai 0 itu sama dengan jarak dari 0 sampai L, sehingga disebut simetris terhadap pusat sumbu. Lalu ada an sama dengan 1 per L integral dari negatif L fx cosinus n vx per L dx, sehingga sama dengan 1 per L buka kurung siku integral dari negatif L sampai 0, yang tadi kita dari kurva didapat negatif L sampai 0 batas pertama dan batas keduanya 0 sampai L. Jadi ini integral negatif L sampai 0 fx cosinus n vx per L dx ditambah integral 0 sampai L fx cosinus n vx per L dx tutup kurung sama dengan 1 per L buka kurung siku integral dari L sampai 0. L-nya berubah jadi positif sehingga f negatif x. X-nya jadi negatif. Jadi integral dari L sampai 0 f negatif x cosinus n v negatif x per L d negatif x ditambah integral dari 0 sampai L fx cosinus n vx per L dx tutup kurung siku sama dengan 1 per L buka kurung siku, negatifnya dikeluarkan sehingga negatif integral dari 0 sampai L fx cosinus n vx per L dx ditambah integral dari 0 sampai L fx cosinus n vx per L dx. Ini integral sama fungsinya kan sama. Nah, ini negatif dan yang satunya positif. Sehingga negatif ditambah positif sama dengan 0. Sehingga 1 per L dikali 0 sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa an sama dengan 0. Selanjutnya pada contoh 1 diketahui bahwa fx sama dengan x berada pada selang interval negatif pi per 2 kurang dari x kurang dari pi per 2. Nah, interval ini sama saja dengan a kurang dari x kurang dari a plus t. Dari interval ini kita dapat a sama dengan negatif pi per 2 dan a plus t sama dengan pi per 2. Nah, penyelesaiannya sekarang kita akan mencari t atau periodik. Diketahui a sama dengan min pi per 2. Substitusikan a sama dengan negatif pi per 2 ditambah t sama dengan pi per 2, didapat t sama dengan pi. Nah, setelah itu kita cari L, yaitu setengah dari t. Setengah dari T diketahui T adalah pi, jadi setengah kali pi. L sama dengan pi per 2. Selanjutnya untuk direct Fourier sinus, yaitu fungsi ganjil, di mana syaratnya adalah A0 sama dengan 0, an sama dengan 0, dan bn rumusnya adalah 2 per L, integral dari 0 sampai L, fx sin n px per L dx. Substitusikan L sama dengan pi per 2, jadi 2 per pi per 2, 0 sampai pi per 2, dan fx diketahui yaitu x sin n px per pi per 2 dx. Didapat hasilnya 4 per pi 0 sampai pi per 2 x sin 2
nx dx. Nah, integral dari ini adalah kita akan mencari integral dari x sin 2nx dx menggunakan integral parsial, yaitu dengan rumus integral u dv sama dengan u dikali v dikurangi integral dari v du. Misal, u sama dengan x, v sama dengan integral dv sama dengan integral sin 2nx dx, maka v sama dengan negatif cos 2nx per 2n. Selanjutnya, integral x sin 2nx dx menggunakan integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du sama dengan x dikali negatif cos 2nx per 2 dikurang integral negatif cos 2nx per 2n dx sama dengan x negatif cos 2nx per 2n plus 1 per 2n integral cos 2nx sama dengan negatif x cos 2nx per 2n plus 1 per 2n dikali sin 2nx per 2n. Hasilnya negatif x cos 2nx per 2n plus sin 2nx per 2n kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu 4 per pi dikali negatif x 1 per 2n cos 2nx ditambah 1 per 2n kuadrat sin 2nx dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 2 sama dengan 4 per pi dikali negatif pi per 2 1 per 2n cos 2n pi per 2 ditambah 1 per 2n kuadrat sin 2n pi per 2 dikurang negatif 0 dikali 1 per 2n cos 2n kali 0 ditambah 1 per 2n kuadrat sin 2n dikali 0. Nah, langkah yang pertama itu kan karena ini 2 kita coret dan ini juga 2 kita coret. Nah, karena hasil ini negatif 0 dikali 1 per 2n cos 2n 0 adalah 0 ditambah 1 per 2n kuadrat sin 2n dikali 0 adalah 0. Jadi hasil ini adalah 0. Nah, sama dengan 4 per pi dikali negatif pi per 2 dikali 1 per 2n adalah pi per 4n. Dan karena ini sudah dicoret, jadi hasilnya cos np. Dan karena ini sin dari pi adalah 0, jadi 1 per 2 n kuadrat dikali sin 0 adalah 0. Jadi hasilnya negatif pi per 4n cos np sama dengan negatif 4 pi per 4 pn dikali negatif 1 pangkat n. Kenapa negatif 1 pangkat n? Karena deret Fourier ini merupakan fungsi ganjil yang hasilnya selalu negatif 1. Jadi negatif 1 pangkat n. Maka Bn sama dengan negatif dikali negatif 1 pangkat n per n. Nah, demikian uraian Fourier untuk fx sama dengan x dengan selang dasar negatif pi per 2 kurang dari x kurang dari pi per 2 adalah fx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak terdefinisi dikali bn dikali sin dikali n px per l. Fx sama dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai tak terdefinisi dikali negatif dikali negatif 1 pangkat n per n dikali sin dikali n px per pi per 2. Fx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak terdefinisi dikali negatif 1 pangkat n per n dikali sin dikali 2nx. Maka fx sama dengan sin 2x per 1 dikurang sin 4x per 2 ditambah sin 6x per 3 ditambah sampai tak terdefinisikan. Nah, berikutnya contoh kedua. Diketahui fungsi yang terdefinisi pada setengah daerah fx sama dengan yang pertama x, intervalnya 0 kurang dari x kurang dari 1, dan 1 dengan interval 1 kurang dari x kurang dari 2. Nah, penyelesaiannya untuk membentuk fungsi ganjil, maka selang dasarnya itu 0 kurang dari x kurang dari 2, ini diperluas ke selang negatif menjadi min 2 kurang dari x kurang dari 2.
dan fungsi f(x) diperluas menjadi fungsi periodik ganjil. Nah, dari sini kita ketahui ini tuh sama aja kan kayak A kurang dari X kurang dari A plus T. Nah, dari sini kita ketahui A-nya itu min 2. Nah, A plus T-nya itu 2. Karena A-nya itu udah ketemu, min 2, maka untuk nyari si T-nya itu tinggal masukin si nilai min A-nya. Ketemulah periodenya, T-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita mencari nilai L. L kan rumusnya setengah periode. Periodenya kan 4, jadi L-nya adalah 2. Lanjut, untuk fungsi ganjil ini, A0 sama dengan 0, AN sama dengan 0, dan BN ditentukan sebagai berikut. Karena kan ini nyarinya deret Fourier sinus, di mana kita cari hanya BN-nya aja dengan rumus 2 per L integral 0 batas 0 ke L fx sin n px per L dx. Nah, karena kan si L-nya udah ketahui nih, udah diketahui L-nya tuh sama dengan 2, maka kita tinggal masukin, jadi 2 per 2 integral batas 0, 2 fx sin n px per 2 dx. Integral batas 0 sampai 1 x sin n px per 2 dx plus integral kedua integral batas 1 sampai 2 1 sin n px per 2 dx. Nah, setelah itu yang fungsi pertama dan fungsi kedua kita integralin, jadi hasilnya seperti ini. Pengintegralannya bisa menggunakan rumus UdV, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah diintegralin, kita substitusiin batasnya. Kan batasnya 0 sampai 1. Nah, pertama kita substitusiin si interval 1 ini ke nilai X. X-nya kita ganti dengan 1. Nah, setelah ini, yang fungsi kedua juga sama. Yang pertama kita substitusiin si 2 ke X-nya. Dikurangi si interval 1 disubstitusiin ke X-nya. Gitu. Nah, akan didapat BN sama dengan 4 per N Pi kuadrat sin N Pi per 2 minus 2 per N Pi cos N Pi. Nah, selanjutnya, tadi kan didapatnya BN sama dengan 4 per N Pi kuadrat sin N Pi per 2 min 2 per N Pi cos N Pi. Nah, kalau ini dikuadratin, jadinya kan N kuadrat Pi kuadrat. Nah, kita coret. Bisa dicoret kan? Jadi sisa N kan? Nah, yang ini kita coret N-nya. Bisa dicoret kan? Jadi habis. Jadi sisanya 4 per N Pi kuadrat sin Pi per 2 minus 2 per Pi cos Pi. Nah, kita cari B1-nya. Nah, kita cari B1. B1-nya kita mulai dari Pi, Pi, Pi. Maka B1-nya sama dengan 4 per N Pi kuadrat sin Pi per 2 min 2 per Pi cos Pi. Maka sama dengan 4 per N Pi kuadrat sin Pi per 2 kan 1. Dikurangi 2 per Pi cos Pi itu min 1. Jadi sama dengan 4 per N Pi kuadrat ditambah 2 per Pi. Maka diperoleh B1-nya itu 4 ditambah 2 Pi per Pi kuadrat. Nah, selanjutnya kita nyari B2. B2 pacuannya ke B1. Nah, kalau B1 kita pakainya Pi, 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 sama Pi. Nah, kalau B2 kita pakainya 2Pi, 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 dan 2Pi. Nah, setelah itu kita operasiin 4 per 4N Pi kuadrat diperoleh dari 2Pi kuadrat, jadinya kan 4Pi kuadrat sin
pi, karena 2 per 2 kan jadinya 1, jadi pi, dikurangi 1 per pi cos 2 pi, sama dengan 1 per n pi kuadrat. Nilai sin pi kan 0, dikurangi 1 per pi cos 2 pi itu 1. Jadi nilai B2-nya itu adalah minus 1 per pi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita nyari B3-nya. B3-nya juga sama, pacunya ke B1 sama B2. Kalau B1 kan kita pakainya pi, B2 kita pakainya 2 pi. Nah, B3 kita pakainya 3 pi, 3 pi, 3 pi, sama 3 pi. Nah, nanti hasilnya diperoleh B3 sama dengan min 4 plus 6 pi per 9 pi kuadrat. Nah, selanjutnya kita nyari B4. B4-nya sama, berarti kita pakainya 4 pi, 4 pi, 4 pi, dan 4 pi. Setelah itu diperoleh 4 per 4 dikuadratin kan 16, n pi kuadrat, sin 2 pi min 2 per 4 pi cos 4 pi. Selanjutnya sama dengan 4 per 16 n pi kuadrat dikali sin 2 pi kan 0, min 2 per 4 pi, cos 4 pi itu 1. Jadi hasilnya B4-nya itu sama dengan min 1 per 2 pi. Nah, karena kan tadi udah diketahui, udah dicari B1, B2, B3, dan B4-nya, maka kita tinggal masukin ke ininya, maka diperoleh pernyataan direct Fourier sinus untuk fx sebagai berikut. Fx sama dengan ini yang B1, ini B1, ini B2, ini B3. Kita peroleh direct Fourier-nya itu fx sama dengan 4 plus 2 pi per pi kuadrat sin pi x per 2 min 1 per pi sin 2 pi x per 2 min 4 plus 6 pi per 9 pi kuadrat sin 3 pi x per 2 dan seterusnya.